Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul Tanggung Jawab Ilmuwan Muslim dalam Berbangsa dan Bernegara. Di sini kami ada tujuh anggota. Yang pertama itu ada Siti Nurjana, Siti Putri, Tessa Septiana, Tiara Novianti, Wulan Sri Daniati, Fuji Lestari, dan Anissa Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab ilmuwan muslim dalam berbangsa dan bernegara. Pendahuluan, Ensiklopedia Islam mengartikan ilmuwan sebagai orang yang ahli dan banyak pengetahuannya dalam suatu atau beberapa bidang ilmuwan. Ilmuwan merupakan profesi, gelar, atau capaian profesional yang diberikan masyarakat kepada seseorang yang mengabdikan dirinya pada kegiatan penelitian ilmiah dalam rangka mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang alam semesta, termasuk fenomena fisika, matematis, dan kehidupan sosial. Istilah ilmuwan dipakai untuk menyebut aktivitas seseorang untuk menggali permasalahan ilmuwan secara menyeluruh dan mengeluarkan gagasan dalam bentuk ilmiah sebagai berikut. Hasil kerja mereka kepada dunia dan juga untuk kerja mereka kepada dunia dan juga untuk berbagai hasil penyelidikan tersebut kepada masyarakat awam. Karena mereka merasa bahwa tanggung jawab itu ada di hidupnya. Ilmuwan memiliki beberapa ciri yang ditunjukkan oleh cara berpikir yang dianut serta dalam perilaku seseorang ilmuwan. Mereka memilih sebagai profesi. Kedudukan ilmuwan muslim. Kedudukan ilmuwan dalam Islam. Dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dikemukakan, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat, mengilhami kepada kita untuk serius dan konsisten dalam memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Beberapa tokoh penting atau ilmuwan dalam sejarah Islam jelas menjadi bukti janji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terangkatnya derajat mereka baik di hadapan Allah maupun sesama manusia. Mengembangkan ilmu salah satunya adalah dosen yang sekaligus juga seorang pendidik dan ilmuwan. Tobrani 36. Keutamaan orang alim atau ilmuwan dibanding lainnya diperkuat oleh hadis Nabi dari Mu'adz. Keutamaan orang alim atas hamba lainnya adalah seperti kelebihan bulan purnama di atas bintang-bintang. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Hibban. Dan hadis riwayat Ibnu Majah dari Utsman radhiyallahu anhu. 3 golongan orang yang ditolong di hari kiamat yaitu para nabi, kemudian ulama, kemudian syuhada. Penjelasan Al-Quran, hadis maupun fakta di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa kedudukan ilmu dan ilmuwan begitu tinggi dan mulia di hadapan Allah dan hamba-hambanya. Jika umat Islam menyadari dan memegang teguh ajaran agamanya untuk menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, maka pasti dapat diraih kembali puncak kejayaan Islam sebagaimana catatan sejarah di abad awal Hijriah hingga ke-12 abad Hijriah, di mana umat dan negara-negara Islam menjadi pusat peradaban dunia. Poin yang selanjutnya yaitu tanggung jawab ilmuwan. Dr. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan ada tujuan sisi tanggung jawab seorang ilmuwan muslim, yaitu yang pertama, bertanggung jawab dalam hal memelihara dan menjaga ilmu agar ilmu itu tetap ada atau tidak hilang. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab dalam hal memperdalam dan meraih hakikatnya agar ilmu itu menjadi meningkat. Kemudian poin yang ketiga, bertanggung jawab dalam mengamalkan agar ilmu itu tidak berubah. Poin yang keempat, bertanggung jawab dalam mengajarkannya kepada orang yang mencarinya agar ilmu itu menjadi bersih. Poin kelima, bertanggung jawab dalam menyebarluaskan dan mempublikasikannya agar manfaat ilmu itu semakin luas. Poin yang terakhir, bertanggung jawab dalam menyiapkan generasi yang agar mewarisi dan memikul agar mata rantai ilmu itu tidak terputus. Bertanggung jawab dalam mengikhlaskan ilmunya untuk Allah semata agar ilmu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tokoh ilmuwan muslim. Di sini terdapat tabel ya.
Ada yang pertama ada Abu Abbas Al-Afghani, nama latinnya Alfraganus, karyanya pengantar kepada ilmu binatang. Yang kedua ada Abu Ali Al-Hazam, nama latinnya Al-Hazm, karyanya Kamus Optika. Yang ketiga ada Zabir Ibnu Hayyan, nama latinnya Geber, karyanya ilmu kimia. Yang keempat ada Ali Ibnu Isa, nama latinnya Jeruhali, karyanya catatan bagi dokter mata. Yang terakhir ada Al-Uqlidisi, karyanya ahli matematika. B. Kewajiban ilmuwan dalam masyarakat. Ilmuwan merupakan hasil karya seseorang yang dikomunikasikan dan dikaji secara luas oleh masyarakat. Jika hasil karyanya itu memenuhi syarat-syarat keilmuan, maka karya ilmiah itu akan menjadi ilmu pengetahuan dan digunakan oleh masyarakat luas. Maka jelaslah jika ilmuwan memiliki tanggung jawab yang besar, bukan saja karena ia adalah warga masyarakat, tetapi karena ia juga memiliki fungsi tertentu dalam masyarakat. Fungsinya selaku ilmuwan tidak hanya batas penelitian di bidang keilmuan, tetapi juga bertanggung jawab atas hasil penelitiannya serta bertanggung jawab dalam mengawal hasil penelitiannya agar tidak disalahgunakan. C. Kewajiban ilmuwan terhadap umat. Sebagai seorang yang bekerja dan mendalami ilmu pengetahuan dengan tekun dan sungguh-sungguh, seorang ilmuwan memiliki tanggung jawab sebagai penyeru ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuk ke jalan yang benar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab 46 yang artinya, dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan untuk menjadi cahaya yang menerangi. D. Kewajiban ilmuwan terhadap bangsa. Kewajiban ilmuwan terhadap bangsa yaitu seorang khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi, karena sebagai hamba yang dipercayai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seorang ilmuwan harus bertanggung jawab atas amanat yang dipikulnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa seorang ilmuwan muslim mempunyai tanggung jawab atas ilmu yang dimilikinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abu Barjah Al-Aslami berkata, telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ia ditanyakan tentang umurnya, dalam hal apa ia menghabiskannya, tentang ilmuannya, dalam hal apa ia terbuat tentang hartanya, dari mana ia mendapatkannya, dan tentang fisiknya, dalam hal ia mempergunakannya. H.R. At-Tirmizi, dan ia berkata, ini hadis Hasan Sholihin, hadis nomor 2417. Kontribusi kemajuan bangsa. Aspek-aspek yang membawa kemajuan bangsa sangatlah banyak, diantaranya 2. Yang pertama ada aspek ideologi. A. Memelihara keyakinan dan kebudayaan bangsa. B. Berupaya membangun jaringan-jaringan yang kuat untuk memfilter budaya yang masuk akibat globalisasi. C. Memberikan pemahaman. Yang kedua, aspek politik. Kompleksitas masyarakat dan kepentingan-kepentingannya menurut adanya pemikiran-pemikiran masyarakat agar tidak terjadi instabilitas politik sehingga dalam bernegara para ilmuwan dapat memberikan solusi terhadap problem-problem yang terjadi. Yang ketiga, aspek ekonomi. Idealnya bagi bangsa yang maju adalah adanya pembelajaran di sektor ekonomi yang adil dan merata, karena keberhasilan ekonomi akan meningkat taraf hidup bangsa. Maka para ilmuwan merencanakan pertumbuhan ekonomi dengan cermat dan memberikan solusi. Seperti yang telah dijelaskan di atas, kesimpulan dari
tanggung jawab ilmuwan muslim dalam berbangsa dan bernegara, yaitu setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Begitupun seorang ilmuwan memiliki komitmen yang tinggi untuk membina dan membangun masyarakat. Sebagian tanggung jawab moralnya terhadap keilmuan yang dimiliki serta tanggung jawab perannya sebagai bagian dari masyarakat. Sebagai seorang yang bekerja dan mendalami ilmu pengetahuan dengan tekun dan sungguh-sungguh, seorang ilmuwan memiliki tanggung jawab sebagai penyuluh ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk ke jalan yang benar atau amar ma'ruf nahi munkar. Kewajiban ilmuwan terhadap bangsa yaitu sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di bumi, karena sebagai hamba yang dipercayai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang ilmuwan harus bertanggung jawab atas amanat yang dipikulnya.